Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivit dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jaringan parenkim atau jaringan dasar pada tumbuhan untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki beberapa jaringan, diantaranya yaitu jaringan meristem, epidermis, gabus, dan juga parenkim. Jaringan parenkim atau jaringan dasar yaitu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan segala kegiatan proses fisiologinya. Kenapa disebut jaringan dasar? Karena dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Bagaimana sih ciri-ciri jaringan parenkim? Ciri dari jaringan parenkim yaitu plastisida di dalam sel-sel parenkim umumnya berupa leukoplast atau kloroplast dan juga kadang kromoplast. Membran selnya tipis, bervakuola besar dengan protoplas hidup, umumnya berbentuk polihedral. Dapat kita lihat pada gambar di samping ialah contoh jaringan parenkim pada tumbuhan tomat yang dapat kita lihat di bawah mikroskop dengan vakuola besar dan membran selnya tipis. Sel parenkim masih dapat membelah meskipun telah dewasa, artinya berperan penting pada penyembuhan luka dan regenerasi. Fungsi dan sifat jaringan parenkim. Jaringan parenkim memiliki fungsi yaitu sebagai penyokong tubuh saat vakuola terisi air, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan tempat fotosintesis. Sifat jaringan parenkim yaitu berbentuk segi enam, dapat bersifat meristematik, selnya hidup dan berdinding tipis, serta berukuran besar, memiliki banyak vakuola, dan memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu pendek. Kemudian, jenis jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu parenkim pagar, tempat utama proses fotosintesis dan sel memanjang yang terdapat pada daun di luar jaringan epidermis. Yang kedua, parenkim bunga karang, merupakan lapisan sel bentuk dan ukurannya tak teratur, terdapat ruang udara dan terletak di bawah lapisan jaringan tiang. Yang ketiga, parenkim bintang, berbentuk seperti bintang bersambungan ujungnya. Yang keempat, parenkim lipatan, parenkim yang mempunyai bentuk berlipat ke arah dalam. Dan yang kelima, parenkim pengangkut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari irisan melintang dari tanaman pir. Di sini kita bisa melihat susunan jaringan parenkimnya. Jenis jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama, parenkim asimilasi, sebagai pembuat zat makanan bagi tumbuhan dari proses fotosintesis. Yang kedua, parenkim penimbun, parenkim yang menyimpan cadangan makanan berbeda sebagai larutan di dalam vakuola. Yang ketiga, parenkim air, parenkim yang dapat menyimpan air. Dan yang keempat yaitu parenkim udara, parenkim yang dapat menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai jaringan parenkim atau jaringan dasar pada tumbuhan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.